Meskipun belum lulus sekolah, namun sebanyak 9 siswa jurusan pengelasan di SMK Negeri 6 Batam langsung menerima kontrak kerja dari perusahaan pengelasan di kawasan industri Kabil. Sebagai rasa bersyukur, ke-9 siswa tersebut bersama rekan sekelasnya dan juga guru menggelar syukuran yang dikemas dalam acara family gathering yang dilaksanakan di Pantai Turi Beach. Menurut salah seorang siswa yang diterima bekerja bernama Sanli, dalam tahap perekrutan bekerja itu melalui sejumlah proses, mulai dari prakrin di perusahaan tersebut, ikut berbagai rangkaian tes tertulis dan praktek hingga menjalani medical check up. Kendati demikian, usaha mereka itu tidak sia-sia karena gaji yang mereka dapat itu melebihi UMK mencapai 12 hingga 15 jutaan per bulannya. Waalaikumsalam. Sebenarnya kata kepala sekolah, kamu salah satu siswa yang beruntung ya, sudah belum tamat katanya sudah dikontrak oleh perusahaan. Alhamdulillah ya. Bisa dijelaskan nggak? Kok bisa seperti itu? Apa prestasi kah atau memang ada kesempatan? Ya kalau menurut itu bukan prestasi, dia macam seperti skill gitu ya. Kan kami waktu itu ada sekitaran 20 orang yang dipercayakan untuk PKL dengan semuanya. Baru tuh selama 6 bulan tuh kami dilatih mulai dari dasar pengelasan sampai ke 6G SMAW. Nah, baru tuh setiap itu selalu diteskan terus dan menerus sampai ada yang 2-3 kali lewat tes tuh kan, walaupun gagal ada juga yang lewat sampai 3 kali lolos mereka. Dan kamu salah satunya. Di antara 20 orang itu 9 orang masuk dan saya salah satunya. Salah satunya. Nah, rencananya seperti apa nih setelah lulus? Apa langsung dikontrak, langsung kerja kah atau gimana? Ya, setelah kita lolos dari seleksi itu tesnya itu yang SMAW 6G, itu tinggal nunggu berapa hari, ntar dia ada telepon langsung dari itunya. Baru ntar ditanya apa tentang medikalnya apa, baru langsung bikin kontrak. Tapi kan kamu belum lulus deh. Ya. Terus gimana ceritanya kok bisa langsung kerja gitu? Ya itu lebih ke putusan sekolah katanya. Cuman ada perjanjian dengan. Ya, perjanjian dengan sekolah. Katanya mereka mengizinkan, jadi kami diperbolehkan untuk kerja. Berarti udah kontrak, betul. Alhamdulillah. Berapa sudah. Gaji katanya? Gaji kalau kurang lebihnya kalau misalnya kita rajin gitu ya Pak, sampai Sabtu Minggu pun sering masuk, waktu kita sering lembur, nggak mati lah bisa nyampe 11-12 juta. 12 juta? Ya, bedaan gaji kamu dari saya ya. Begitu pula Muhammad Dean, rekannya Sanli yang sama-sama diterima bekerja, mengaku bersyukur bisa sekolah di SMK Negeri 6 Batam. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan guru yang telah membekali ilmu hingga mendapatkan kesempatan bekerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Muhammad Dean. Muhammad Dean kelas 3 ya, jurusan ELAS di SMK 6. Ya, nah, coba bisa dijelaskan nggak sejauh ini kamu kenapa ngikutin jurusan ELAS? Apakah ada potensi-potensi yang kamu harapkan nggak dari ELAS ini? Kalau potensi di bidang pengelasan itu sangat besar. Sangat besar. Apalagi di Batam sendiri, dunianya dunia industri. Kalau buat pengelasan, peluang buat pekerja seperti anak SMK itu sangat luas, sangat bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi di bidang pengelasan. Ya mungkin seperti Dan kamu udah ini ya, udah sekarang udah dikontrak ya? Belum lulus sudah dikontrak? ya, sudah belum Kalau lulus. PT apa itu deh? Itu PT Semoy. Semua udah ada ini tanda tangan ini apa tuh employable ini Bu untuk ini? Sudah. Berapa katanya gajinya? Gaji mungkin gaji tukang las. Berapa tuh? Ada 20 jutaan? 2-3 digit. 2-3 digit. Jadi lumayan. Jadi kamu seneng ya pas masuk ke SMK, katanya prospek ya untuk masuk ke dunia kerja. Kenapa memilih LASAR dari awalnya? Memang udah dari awal? Emang dari awal. Melihat apa potensi ini ya? Potensi di dunia kerja industri cukup ini. Kerja di Batam. Nah setelah lulus langsung kerja kah atau sembari kuliah nanti? Langsung kerja. Langsung kerja? Kerja lalu kuliah. Kuliah 1 tahun kerja,
Udah itu langsung punya modal kuliah. kuliah lagi. Jurusan apa di sana? Rencana mau mesin nanti bisa di bidang pengelasan juga. Fokus di bidang pengelasan. Terakhir menurut kamu SMK 6 itu seperti apa sih? Aku suka kali. SMK 6 itu SMK the best. The best. Sementara Doan Kurniawan merupakan perwakilan dari PT Semua yang selama ini membina siswa jurusan pengelasan di SMK Negeri 6 Batam, mengatakan bahwa membina siswa itu tidak sebatas hanya keahlian atau skill saja, melainkan juga termasuk dalam etika bekerja. Oke. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam Pak. Namanya siapa Pak? Ya, nama saya Doan Kurniawan Pak. Saya selaku di sini untuk pembimbing di bagian welding Pak ya. Oke. Di Pak, sini, ini ya. kan kita udah kerja sama dengan PT itu udah lama banget ya, SMK itu semenjak berdiri. Nah sejauh ini mungkin untuk membina anak-anak biar diterima oleh dunia kerja itu seperti apa pola-pola yang diterapkan? Sebenarnya gini, kalau dari awal itu kita sudah terapkan baik dari sistem kerja, terus kemudian tidak sebatas hanya keahlian, Oh, iya. kita juga terapkan etika, Etika, disiplin, tanggung jawab, dan kemudian baru kembali ke skill. Jadi dari perusahaan sendiri, kebetulan ini di bagian teknik pengelasan, dan kita di sini untuk di bagian welding. Jadi kita bimbing anak-anak ini baik dari awal sampai akhir. Untuk awalnya kita dari pemahaman materi, teori, dan itu tidak jauh dari standar atau code yang kita. Deden Suryana MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Batam mengaku bangga bahwa rata-rata setiap jurusan diterapkan di sekolahnya itu banyak yang terserap dunia kerja. Hal ini kata dia dikarenakan siswanya memiliki potensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Oke, baik, acara ini digagas sebagai bentuk rasa syukur atas telah selesainya pelaksanaan ujian, baik itu ujian kompetensi keahlian maupun ujian sekolah. Dan ini merupakan angkatan pertama teknik pengelasan yang memang kita akan laksanakan perpisahan dengan konsep family gathering yang dilaksanakan di Tudi Beach. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan suasana penuh keakraban, penuh kesahduan ya, mengingat mereka akan sebentar lagi meninggalkan sekolah. Namun selain itu juga ada rasa bangga yang kami alami, kami rasakan, mengingat ada di antara mereka beberapanya sudah diangkat sebagai karyawan oleh PT Semua. Ya. Belum lulus ada karyawan. Sudah mulai sejak bulan Februari ya, mereka diangkat sebagai karyawan. Dan ini menunjukkan bahwasanya anak-anak kita memang memiliki kompetensi yang bisa memenuhi kebutuhan. Itu setiap angkatan Pak ya? Setiap angkatan Selalu ada. Karena ada. kita punya kelas industri katanya. Betul, jadi dengan konsep kelas industri, pihak industri dapat memberikan kompetensi-kompetensi yang memang dibutuhkan mereka kepada anak-anak kita, sehingga sebelum mereka lulus, kompetensi itu sudah diharapkan sudah mereka kuasai selama ini. Pak, ini kita kerjasama dengan perusahaan untuk mempola SDM lulusan yang unggul itu berapa perusahaan yang kita gandeng? Ya, jadi secara umum untuk SMK 6 Batam sendiri sudah ada 73 perusahaan yang sudah mengikat perjanjian kerjasama atau MOU ya. Minimal 10% dari lulusan terserah Pak ya. Mudah-mudahan. Jadi dengan banyaknya mitra-mitra kita, industri-industri yang membantu kita dalam pelaksanaan program kerjasama, ini membantu penyerapan lulusan kita juga. Dan yang paling efektif adalah memang melalui konsep kelas industri. Kelas industri. Kelas industri ini kan kita memiliki ada 3 kelas industri, yaitu pertama dengan kelas industri PT Citra Tubindo antara pemesinan dengan Citra Tubindo, kemudian kelas industri PT Semua, kerjasama antara
teknik pengelasan dengan semua. Ini yang terakhir PT Desa Awet. Pak, ini kan program-program terus kita tingkatkan ya. Nah, dalam waktu dekat apa program yang akan kita gulirkan lagi untuk peningkatan mutu sekolah? Ya, jadi kita sedang berusaha untuk mengejar program bantuan SMK Pusat Keunggulan. Pusat keunggulan. Jadi SMK Pusat Keunggulan itu adalah sebuah program di mana SMK melalui satu kompetensi keahliannya dapat meningkatkan kinerja dan kualitasnya pada jurusan tersebut. Dan untuk tahun ini kita coba angkat teknik pemesinan, mengingat memang mereka sudah punya kelas industri, sudah punya sinkronisasi kurikulum, dan ada juga teaching factory yang sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan dengan kita angkat teknik pemesinan keunggulan, Sumber dapat pemilihan. memberikan dukungan yang baik ya kepada SMK 6 untuk lebih menguatkan lagi proses pembelajaran dan sekaligus peningkatan kerjasama dengan mitra-mitra kita ini. Pak, ini persiapan sendiri yang telah kita lakukan apa untuk PK ini, Pak? Persiapannya cukup banyak ya. Salah satunya adalah kita harus membuat yang namanya roadmap atau peta jalan Betul. dan sekaligus rencana aksi. Jadi di situ tuh kita buat secara 3 tahun pencapaian bagaimana sebuah baseline yang sudah kita capai selama ini kita akan tingkatkan untuk 3 tahun ke depan. Satu masa angkatan ya. Jadi artinya 3 tahun itu harus dikawal sehingga memang memiliki ciri-ciri di mana yang link and match dengan industri. Pak, diterapkannya kapan untuk PK ini, Pak? Mudah-mudahan 2021 ini kita dapat ya. Kita memohon doa restu kepada semua pihak. SMK 6 dapat ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan. Dan saya yakin dan saya pikir juga memang pantas SMK 6 ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan karena kita sudah memenuhi seluruh aspek yang disebut dengan link and match antara SMK dengan industri. Nah, oke, pusat keunggulan kita terapkan. Apa output yang kita dapatkan nantinya? Ya, outputnya yang jelas adanya peningkatan kerjasama dengan perusahaan kita. Kemudian yang kedua adanya peningkatan lulusan yang diserap oleh industri. Kemudian adanya peningkatan guru tamu yang ya. datang ke sekolah, dan ada juga peningkatan magang guru. Guru kita magang di mitra-mitra kita dalam rangka untuk menyerap kompetensi yang ada di perusahaan. Selain itu juga ada yang namanya sertifikasi dan ada juga teaching factory ya. Teaching factory kita yang sekarang sudah on the track atau jalan tuh teaching factory pemesinan di mana omsetnya sudah cukup lumayan ya, hampir 30-50 juta per bulan. Sebenarnya semua program-program yang kita lakukan PK itu udah kita laksanakan, Pak. Ini hanya memperkuat mungkin ya. Ya, jadi sebenarnya sejak tahun 2013 kita sudah melaksanakan hal itu. Dulu ciri link and match itu ada 5, sekarang ditambah lagi menjadi 9, jadi 8 plus di mana adanya semacam komitmen serapan yang digagas oleh industri bahwasanya mereka siap untuk menerima lulusan kita. Kemudian yang kedua adanya donasi atau beasiswa yang digelontorkan industri kepada sekolah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM dan juga baik itu sarana prasarana maupun lain-lainnya gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Menurut Ketua Jurusan Pengelasan SMK Negeri 6 Batam, Didel Pianov Otman, bahwa jurusan pengelasan ini merupakan angkatan pertama dan telah direkrut sebanyak 9 orang menjadi tenaga welder 6G. Kami berkumpul dalam rangka mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya mereka telah selesai melaksanakan rangkaian kegiatan ujian dan PKL dari sekolah. Jadi inilah rangkaian terakhir kami dan kami mewujudkan rasa syukur bersama-sama di Pantai Turibis ini dan untuk merasa kebersamaan Dan menutup ini ya, mau menyambut bulan puasa. sekalian menuntut menyambut bulan puasa. Mereka sejauh ini kita sudah bimbing dan kita arahkan, dan terakhir mereka direkrut sama perusahaan yang berskala besar di Kota Batam, yaitu di PT Semoy Indonesia. Mereka diangkat sebagai welder 6G. Oh, 6G. Ya.
Jadi mereka udah keluar langsung kontrak gitu. Mereka dalam rangkaian ujian yang dilakukan di sana, mereka lulus sesuai dengan kriteria dan kualifikasi dari PT Smoe, mereka direkrut sebagai karyawan. Itu berapa orang, Pak? Ada sekitar sebetulnya 11 orang, tapi yang 2 orang itu umurnya masih 17 tahun, jadi dipending dulu sampai umurnya menjadi 18 tahun. Nah, Pak, program untuk pengelasan sendiri ke depannya seperti apa sih yang akan kita gebrak? Pengelasan untuk kedepannya kita akan selalu bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Kota Batam. Jadi kita kembangkan lagi semua apapun jenis pengelasan yang kita akan kembangkan, karena kami akan menjawab kekhawatiran 2022 yang sekarang sudah mulai, bahwasanya 2022 ini rasanya welder itu shortage gitu. Kekurangan sekali dan itu mungkin potensi, Pak, ya, potensi untuk sekali tenaga kerja ya. Makanya kita lebih diperdalam lagi. betul, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar gembira ini disambut penuh haru oleh orang tua siswa yang mengaku senang dan bangga anaknya telah diterima bekerja di perusahaan ternama dan menerima gaji cukup besar untuk seukuran lulusan SMA. Oke, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibu orang tuanya Dean ya? Oh, benar. Yang di SMK 6. Benar. Itu Bu, gimana Dean? Katanya belum tamat kok sudah bisa kerja, kan itu hebat tuh Bu. Bagaimana pendapat Ibu tentang SMK 6 sendiri? Kalau SMK 6 menurut Ibu itu paling bagus. Paling bagus ya. Ya, karena anak saya sambil sekolah bisa berubah kehidupan dengan baik. Oh gitu ya. Jadi dia sekolah dengan SMK 6 ini, anak Ibu bisa berbakat untuk jadi kerja, sekarang sudah sekolah sambil kerja. bekerja dengan gaji yang cukup Dengan lumayan gaji ya. yang lumayan, itu membuat membangkitkan keluarga untuk maju gitu. Bu, kenapa Ibu kok kelihatan sedih? Iya, karena melihat sekolah itu sungguh-sungguh menolong sekali. Karena Dengan ekonomi kita. dengan ekonomi yang susah, nah, sekolah itu banyak menolong sekali. SMK 6. Dan anak pun memang dididik dengan bagus ya. Iya, dididik dengan bagus dan gurunya bagus-bagus lah. Itu yang Ibu lihat. Ini yang didapat dari SMK 6 untuk biaya Dian gimana nih Bu? Oh, itu dari kelas 1 sampai dia kelas 3 untuk beasiswa itu anak Ibu diberikan, dibantu Bu ya? Iya, dibantu. Jadi karena prestasi Dian kah atau memang kita kurang mampu gimana Bu? Yang pertama itu tuh kurang mampu, dan satu lagi prestasi Dian itu bagus. Sangat menolong ya sekolah Sangat di menolong, situ. dan dia itu guru-gurunya pandai membimbingnya dia dan memperhatikan anak Ibu. Jadi rencana Dean sekarang kan sudah gajian nih, Iya. sudah bekerja, sudah beli rumah ya Bu ya dari gajian itu? Iya, sudah dari awal pertama Dean Masuk, mendapatkan uang kerjaan di tempat PT, dia memberikan uang pada Ibu untuk membeli rumah. Jadi selama ini Ibu masih ngontrak ya? Masih. Jadi sekarang sudah terwujud keinginan Ibu punya rumah sendiri? Insya Allah sudah. Untuk dari Dean lah. Berkat Dean juga ini Bu ya? Dean berkat sekolah mendidik anak Ibu. Ibu, SMK. kalau boleh tahu, Ibu gaji Dean sekarang berapa Bu per bulannya pendapatannya? Itu pendapat dia 10 sampai 12 juta. Wih, luar biasa ya. Dan itu, Jadi uang itu dikasih ke Ibu semua iya, atau gimana? diberikan dia cukup untuk membeli ongkos minyak dan makan dia. Kalau untuk aja. Dean itu ya? Iya, lebihnya Lebihnya diberikan Ibu? sama Ibu untuk membuat DP rumah.